Halo, perkenalkan saya Muhammad Rizky Ananda, mahasiswa semester 4 dari Universitas Terbuka, jurusan Sistem Informasi. Nah, oke. Jadi di video tugas ini, di tugas 1, mata kuliah algoritma pemrograman dan algoritma dan pemrograman ya. Jadi kita diminta untuk membuat sebuah tugas berdasarkan kasus eh, seperti ini. Jadi ada dua poin sih sebenarnya. Jadi pertama membuat rangkuman, terus selanjutnya membuat sebuah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode berdasarkan kasus berikut. Nah, oke. Jadi dimulai dari rangkumannya dulu. Jadi tadi saya sudah coba membuatkan di sini algoritma dan dunia pemrograman komputer ya. Jadi algoritma adalah inti dari setiap program komputer, serangkaian langkah atau instruksi logis yang terstruktur untuk menyelesaikan masalah tertentu. Dalam pengembangannya, algoritma berfungsi sebagai fondasi atau fondasi logis yang mendasari program dan aplikasi. Misalnya algoritma sorting dan pencarian membantu perangkat lunak mengolah data dengan cepat. Algoritma optimasi mendukung program agar hemat waktu dan sumber daya komputasi. Nah, sebenarnya program algoritma ini sangat penting ya, terutama di dunia uh, seperti kecerdasan buatan, terus ada juga machine learning, analisis big data, pencarian internet, keamanan cyber, dan hampir di seluruh uh, bidang. Selanjutnya, sejarah perkembangan Java sampai saat ini. Jadi awal ini Java dibuat dan dikembangkan oleh tim yang namanya itu Sun Microsystem di tahun 1990. Untuk timnya itu ada James Gosling, terus Mike Sheridan dan Patrick Naughton. Ini memulai proyeknya di awal tahun 1991. Awalnya dikasih nama Oak oleh mereka, cuman karena Oak ini udah digunakan, tim Sun ini mengambil nama lain yaitu namanya Java. Katanya sih terinspirasi dari kopi Jawa yang sedang dinikmati sama pengembangnya ya. Terus selanjutnya Sun Microsystem ini awalnya uh, merilis pertamanya versi Java 01, versi 10 di pertengahan 1990-an. Java ini sebenarnya bisa dijalankan di berbagai platform ya, menggunakan Java Virtual Machine atau JVM tanpa perlu mengkompilasi ulang. Jadi mereka ini cepat berkembang juga. Sampai pada tahun 1998 mereka mengeluarkan versi Java 2. Nah, di versi Java 2 ini ada beberapa konfigurasi yang berbeda. Jadi contohnya Java Standard Edition untuk aplikasi desktop generic, terus Java Enterprise Edition untuk aplikasi skala perusahaan, terus ada Java Micro Edition untuk aplikasi mobile. Tim Sun juga mereka mengeluarkan fitur GUI atau Graphical User Interface, terus ada multi-threading, terus ada pustaka jaringan untuk mempercepat popularitas Java. Nah, di dekade 2000-an atau tahun 2000-an, Java ini memperluas berbagai domain ya. Jadi sebelumnya itu ada J2EE atau Java EE. Terus dilanjutkan ada Java ME untuk memudahkan pembuatan aplikasi pada ponsel, perangkat. Terus di tahun 2006 sampai 2007 Java ini mengalihkan fungsinya, sebagian besar kodenya
Jadi open source ya. Jadi OpenJDK namanya. Pada tahun 2009 Oracle mengakuisisi Sun Microsystem dan menyatakan dirinya sebagai pengelola resmi Java. Sampai saat ini Java jadi sebuah bahasa yang paling populer dalam pemrograman, terutama untuk aplikasi-aplikasi ya. Nah, untuk aplikasi-aplikasi ini, uh, contohnya ini ada Minecraft. Ini salah satu game terkenal ya. Jadi menggunakan bahasa Java untuk menjalankannya. Terus juga ada Apache Hbase. Ini sebuah database NoSQL. Ini ditulis juga menggunakan Java. Terus ini sumbernya tadi kita karena diminta untuk memberikan sumbernya juga ya, tadi mana sumbernya 5 minimal. Terus softwarenya tadi sudah saya sebutkan ya. Oke, selanjutnya di bagian algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode berdasarkan kasus berikut. Jadi kasusnya adalah ada ketiga golongan: A dengan gaji 5 juta, B dengan gaji 6,5 juta, C dengan gaji 9,5 juta. Dengan ketentuan jika karyawannya lembur berdasarkan jam yang seperti ini ya, itu nanti diminta inputan kodenya golongan dan jam lembur. Selanjutnya di bagian output ada jumlah penghasilan yang berdasarkan hitungan dari gaji golongan ditambah gaji lembur. Oke, tadi sebenarnya ini saya sudah buatkan juga ya flowchartnya, karena kayaknya akan cukup lama kalau misalnya saya buatkan sekarang. Jadi awalnya mulai programnya dulu, terus mendeklarasikan variabelnya. Di sini saya ada 4: golongan, jam lembur, gaji pokok, dan gaji lembur. Sehabis itu user diminta untuk inputkan golongan dan jam lembur. Nah, ketika inputkan golongan, programnya akan melihat apakah golongan yang diinputkan ini A atau bukan. Kalau A, nanti gaji pokoknya di assign 5 juta. Selanjutnya kalau tidak, cuma terdeteksi bahwa golongannya B atau bukan. Jika iya, nanti gaji pokoknya di-assign 6,5 juta. Selanjutnya jika terdeteksi C, di-assign gaji pokoknya di-assign 9,5 juta. Namun jika ternyata tidak pada golongan ini, ketiga golongan ini ya, jadi akan diminta untuk inputkan ulang. Oke, selanjutnya ketika gaji pokoknya udah ditentukan ya, udah ketemu, dan golongannya apa udah ketemu, selanjutnya dicek juga bahwa jam lemburnya ini berapa jam. Jadi jika jam lemburnya terdeteksi 1 jam, nanti diinputkan di assign pada gaji lemburnya bahwa gaji pokok dikali 0,30 atau sama dengan ini sebenarnya 30% tadi, sesuai pada contoh kasus ini ya. Terus sama juga di bagian selanjutnya, kayak misal di jam 2, apakah dia terdeteksi 2 jam. Nanti jika benar terdeteksi 2 jam, gaji lemburnya desain gaji pokok dikali 0,32 atau 32%. Selanjutnya sampai ke bagian lebih besar dari sama dengan 5. Namun di bagian ini saya tambahkan jika si user menginputkan yang tidak ada di antara kelima ini ya. Jadi misalnya di sini contohnya adalah angka 0.
ketika angka 0 atau dia nggak lembur, nanti akan di-assign gaji lemburnya sama dengan 0. Oke, jadi ketika gaji lemburnya sudah ditemukan, selanjutnya membuat output dari gaji pokok ditambah gaji lembur. Ini adalah hasil dari penjumlahannya ya, sesuai di sini. Penjumlahan penghasilan. Habis itu programnya berhenti. Oke, mungkin cukup segitu untuk yang flowchart. Selanjutnya di bagian pseudocode. Di pseudocode ini sama juga tadi, ya harus sama sih sebenarnya. Jadi mulainya start, selanjutnya deklarasinya tadi ada ini ya, ada 4 golongan: jam lembur, gaji pokok, gaji lembur. Terus di sini saya membuatkan sebuah loop. Loop ini fungsinya sebagai di bagian ini ya, sebagai perulangan jika golongan tidak ada di dalam ketiga ini atau tidak termasuk ketiga ini. Jadi ketika golongannya misalnya diinputkan golongan D, ternyata tidak ada di sini, tidak tervalidasi, maka akan diminta untuk inputkan ulang. Seperti itu. Selanjutnya ada input lemburnya, terus ada validasi gaji golongannya. Gaji golongannya A akan di setup 5 juta, selanjutnya harus dibuatkan break loop untuk melanjutkan perintah di bawahnya. Nah, di ini. Karena jika tidak dibuatkan break loop, while-nya ini akan terus melooping atau terus berjalan. Terus jika golongannya sudah ketemu, selanjutnya dilanjutkan pada perintah di bawahnya. Di sini validasi lembur karyawan, jamnya. Misalnya di sini 1 jam akan di setup gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,30. Begitu juga yang lainnya. Sampai sama dengan lebih besar dari sama dengan 5. Selanjutnya tadi yang ini ya, yang untuk gaji lembur yang 0 di bagian ini. Ini nanti akan di setup 0. Selanjutnya terakhir untuk mengoutputkan jumlah penghasilan. Jadi output gaji pokok ditambah gaji lembur. Seperti itu. Habis itu terakhir stop. Nah mungkin tadi saya coba buatkan juga ya perintahnya di Java. Sebentar. Tadi saya coba buatkan juga kodenya di Java. Ini terekam ya, oke. Jadi ini dimulai dari import dulu, import berdasarkan kebutuhan package yang dipakai apa. Di sini ada scanner dan big decimal. Terus habis itu ini untuk menggunakan package scannernya untuk input, dituliskan dalam variabel input. Habis itu tadi deklarasinya, terus di sini ada while loopnya. Di dalam while loop ini menginputkan golongan karyawan, terus ada jam lembur karyawan, dan di sini saya tambahkan input next line. Di sini fungsinya untuk memflash atau menghilangkan n ini ya, atau new line atau garis baru. Dikarenakan sebenarnya di next int ini tidak menghapus secara otomatis untuk enternya atau new line-nya. Jadi perlu saya tambahkan di sini. Terus selanjutnya di sini validasi golongannya, golongan A sekian, terus dibuatkan break.
Selanjutnya di bagian bawah di sini ada validasi jam lembur karyawan. Jika di deteksi 1 jam, maka di setup seperti ini, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30. Sehabis itu baru mengoutputkan atau menampilkan hasil penjumlahan yang dihitung berdasarkan gaji pokok dan gaji lembur. Oke, mungkin di sini saya coba langsung aja ya programnya. Oke, jadi misalnya saya coba inputkan yang salah dulu. Misalnya contohnya golongan Z. Karena Z ini nggak ada, jadi akan diminta ulang. Kayak seperti ini, golongan tidak sesuai. Di sini saya coba masukkan yang sesuai ya, jadi misalnya B. Terus saya lemburnya 3 jam. Nah, di sini hasil penjumlahannya adalah berapa nih? 8.710.000. Nah, mungkin cukup segitu untuk video tugas ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya untuk video ini. Terima kasih. Dadah.